Dan apa yang terjadi? Dia pemimpin Moab. Waktu itu dia kebingungan dan ketakutan untuk menghadapi bangsa Israel. Nah, supaya bangsa Israel itu kena kutuk, maka Balak meminta bantuan seorang dukun. Dan waktu itu dukunnya yang terkenal adalah Bileam, nabi palsu. Siapa saudara? Bileam bin Beor. Dan dia terkenal sebagai seorang dukun yang punya kekuatan untuk menyumpahin orang, menyumpahin suatu bangsa, dan bisa terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, Bileam itu punya keistimewaan, punya kekuatan di mulutnya. Artinya apa? Lidahnya ada kuasa. Ingat saudara, Alkitab berkata bahwa lidah kita ini adalah api. Api yang kecil bisa membakar hutan. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Artinya apa? Bisa meledak, saudara. Nah, api itu ada kuasa. Nah, di mulut Bileam, mulutnya ada kuasa. Kalau dia nyumpahin orang, jadi. Plus saudara tahu, untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang nabi. Namanya siapa? Musa. Siapa saudara? Untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang namanya Musa. Untuk menegur Raja Ahab, Raja Israel, Tuhan cukup mengutus seorang nabi yang namanya Elia. Tapi ingat, untuk menghadapi Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi. Tapi Tuhan sendiri datang untuk berhadapan dengan Bileam. Supaya kutuk itu diubah menjadi berkat. Artinya apa? Ada nilai tersendiri. Saudara, kalau seorang presiden datang ke rumah seseorang yang bukan temannya, bukan lawannya, dan bukan saudaranya, pasti orang tersebut punya keistimewaan. Betul? Punya kelebihan tersendiri. Saudara, kenapa Tuhan harus datang sendiri untuk berhadapan dengan Bileam? Karena ingat, kalau Bileam mengutuk Israel, maka Israel terkutuk. Nah, apa yang terjadi? Maka Tuhan berhadapan sendiri dengan Bileam untuk mengubah kutuk di mulut Bileam itu diubah menjadi berkat. Berapa kali mengutuk gagal, berapa kali merenung gagal atas Israel. Tapi ingat, Bileam tahu Israel ada perlindungan Tuhan. Israel ada perlindungan api Roh Kudus. Israel ada kekuatan Tuhan. Selama ada kekuatan Tuhan, mantra dan santet apapun tidak bisa kena terhadap Israel. Tapi Balak dan Bileam punya akal bagaimana supaya tembus. Ingat saudara, bagaimana supaya apa saudara? Bagaimana bisa tertembus supaya Israel kena hukuman Tuhan. Apa yang terjadi? Balak membuat strategi, yaitu apa? Perempuan-perempuan Moab supaya berzinah dengan orang-orang Israel. Dan Israel terkena hukuman Tuhan. Saudara, kita orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan. Ada apa saudara? Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar melebihi roh yang ada di dalam dunia. Artinya ada kekuatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan untuk melindungi kita. Tetapi ingat, bila benteng itu diambil, bila roh Tuhan undur, maka baru bisa tembus. Yang jadi pertanyaan, apakah orang Kristen bisa kena santet? Bisa. Kalau dia ada dosa yang mengikat. Ada celah dosa yang mengikat. Selama tidak ada dosa mengikat, perlindungan Tuhan tetap ada. Mantra santet apapun guna-guna tidak bisa. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Arti Yakub di sini adalah umat Elohim, umat perjanjian baru.
Tetapi ingat, ada cara untuk supaya kena, yaitu dengan dosa perzinahan. Sekalipun pendeta sekelas apapun, sampai rambutnya botak, profesor karburator botak bocor, sejago-jagonya dia khotbah, bukan Pak Irman. Kalau dia berzina, ingat, itu yang bisa memutuskan urapan. Ingat saudara, dosa berzina itu dosa di dalam tubuh. Ada dosa di luar tubuh, ada dosa di dalam tubuh. Manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Daya untuk berhubungan dengan Elohim, berhubungan dengan Tuhan, itu adalah roh dan roh. Allah itu roh, maka sembahlah Elohim dengan roh dan kebenaran. Amin. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Daud kok nyebut Allah tapi juga nyebut Elohim? Tak sebut semua supaya senang, supaya enggak ribut, betul? Betul? Saya itu kan pendamai. Jadi ada yang kritik, kenapa Pak Daud udah nyebut Elohim, nyebut Yahweh, sekarang nyebut Allah? Kenapa? Karena saya Pancasila. Semua sebut. Nah, saudara, ingat saudara, pertama adalah dosa mengikat, ada dosa perzinahan. Yang berhubungan dengan roh adalah roh. Yang komunikasi dengan Tuhan itu adalah roh. Roh dengan roh. Nah, maka Alkitab berkata, sembahlah roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau roh kita cemar, bagaimana bisa berhubungan dengan Tuhan? Kalau roh kita cemar, bagaimana ada perlindungan Tuhan? Kalau roh kita cemar, bagaimana ada protek diri kita, protek dari Tuhan? Saudara, dosa perzinahan itu mencemari roh. Ikutin saya semua, roh. Mencemari apa saudara? Mencemari apa saudara? Mencemari apa? Roh. Ingat saudara, Simson itu manusia terhebat di dunia. Sekali pukul 1000 orang mati. Betul? Coba Pak Herman mukul 1000 orang. Pak Herman yang mati dah. Dikebukin, betul? Simson itu orang hebat. Saya mukul 1000 orang, saya yang mati dah. Simson sekali pukul, jebret. 1000 orang mati. Tapi bangsa Filistin tahu bagaimana menaklukkan Simson. Yaitu dengan apa? Dosa yang mengikat. Yaitu apa? Perzinahan dulu. Kirim Tante Delila, betul? Yang matanya gini-gini. Jatuh dia. Urapan diambil. Protek tidak ada. Kedua mata Simson buta, betul? Betul? Kedua matanya apa? Buta. Waktu Simson bertobat sungguh-sungguh, rambutnya tumbuh. Ini bicara tentang hubungan Allah dan manusia. Hubungan Elohim dengan manusia. Roh Tuhan kembali memprotek Simson. Tapi ingat, saking menyesalnya, doanya pun salah. Dia berkata gini, Tuhan, cukup sekali ini saja Engkau memberi aku kekuatan untuk membalaskan kedua mataku. Coba kalau dia ngomong gini, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu. Betul? Betul? Makanya saudara kalau doa itu hati-hati. Harus lengkap. Ada satu kisah. Ada seorang ibu sakit komplikasi. Parkinson. Kedua, gejala ginjal. Ketiga, diabetes. Setelah diabetes, terusan liver. Terusan kolesterol, asam urat, macam-macam komplit, komplikasi. Dan kena corona. Umurnya sudah 60 lebih. Orang prediksi, ibu ini yang mati. Kan gitu, Dara. Karena Parkinson, saraf, macam-macam, Dara.
Terusan paru-paru, gejala ginjal, macam-macam udah komplit. Prediksi mati. Waktu itu saya datang, kena corona lagi. Langsung saya datang, yo tak semprot-semprot gini saudara. Oh, gini, semprot-semprot aja gitu. Apa yang terjadi? Itu kejadian berapa? 4 bulan yang lalu. Tuhan bicara, apa yang kau minta? Ku jawab. Ibu ini ngomong gini, Tuhan beri aku umur perpanjang supaya saya lihat cucu-cucu. Tuhan bicara, baiklah. Masuk ruang isolasi. Ini ibu yang diprediksi mati, saudara. Kanan kirinya sebagian mati. Yang muda aja ada yang mati. Saudara. Nah ibu ini sudah gini. Gitu. Tuhan bicara. Ku jawab ya. Hidup. Waktu hidup. Sehat lagi. Tapi tetap Parkinson jalannya gini. Dia nyesel. Kenapa aku gak minta sehat juga? Kalau hanya stroke ini lebih baik gue mati aja katanya. Ingat saudara. Kalau doa itu beri umur panjang dan sehat. Nah untuk apa umur panjang tapi stroke? Betul? 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 Ya, yang pertama, dosa mingkat, dosa perzinahan. Orang sejago khotbah apapun, dia hidup dalam perzinahan, urapan diambil. Ingat itu, jelas? Jelas? Perlindungan diambil, protek diambil, saudara. Makanya Balak, dia punya ide bagaimana untuk supaya orang Israel kena hukuman Tuhan. Ingat, Simson kurangnya apa dalam pelindungan Tuhan? Betul? Simson kurang apa dalam proteknya Tuhan? Tapi orang Filistin, itu strategi iblis. Gimana supaya Simson putus dengan urapan, putus dengan Tuhan? Kirim perempuan. Dosa iseng itu paling bahaya. Orang kenapa bisa kena ilmu guna-guna ilmu pelet? Pertama itu iseng main perempuan dulu. Baru mantra itu masuk. Tidak ada mantra masuk tanpa berzina dulu. Kan ada yang ngomong, Pak kok bisa kena guna-guna tuh gimana? Pasti berzina dulu. Baru roh itu masuk. Selama tidak ada perzinahan, itu ilmu pelet walaupun dukunnya udah habis, nggak bisa. Dijamin. Loh kenapa? Sebelum bertobat saya dukunnya. Jadi tahu. Makanya jangan ngomong gini, Pak dia kena guna-guna. Pasti dia berzina duluan, baru masuk. Tanpa ada perzinahan, nggak bisa masuk. Balak tahu itu. Maka dia suruh perempuan Moab dikirim supaya berzina dulu, betul? Supaya apa? Memutus urapan, memutus protek Tuhan. Tuhan marah, menghukum, betul? Langsung Musa sadar, kalau protek itu diambil, urapan itu diambil, kuasa Tuhan tidak melindungi Israel, bahaya. Makanya Musa bertobat, baru Tuhan memprotek kembali. Seperti Simson, dia minta protek Tuhan kembali. Memang, ingat saudara, Raja Daud, waktu berzina, Tuhan pakai Nathan menegur. Dia berkata apa? Tuhan, jangan ambil rohmu yang di dalamku. Betul? Betul? Kenapa? Dia tahu dosa perzinahan bisa memutuskan urapan. Apa saudara? Makanya saudara, Pak kok ada orang Kristen, dia aktif ke gereja, pelayanan, kok kena guna-guna? Pasti berzina duluan. Orang bisa kena guna-guna, harus ada jalan untuk masuk, mantra itu bekerja. Nggak bisa tanpa berzina masuk, nggak bisa. Omong kosong saudara. Nah, kenapa? Saya belajar itu. Makanya dosa iseng itu paling bahaya. Betul? Iseng-iseng telepon,
iseng ini. Makanya kalau orang konseling, lebih baik jangan lawan jenis. Repotnya habis konseling, konsleting, betul? Betul Pak Firman? Betul? Tidak ada orang kebal dosa, betul? 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 Yang pertama ingat, apakah orang Kristen bisa kena? Bisa. Kalau ada dosa yang mengikat. Apa saudara? Ada dosa apa? Mengikat. Namanya apa? Orang bisa kena guna-guna, pasti dimulai dari berzina dulu. Nggak bisa langsung kena. Nah, yang kedua, penyembahan berhala. Ini komplit saudara. Kalau orang berzina, setelah itu penyembahan berhala. Ingat, penyembahan berhala, penyembahan kekuasa setan. Orang pegang jimat, baca-baca mantra kuasa gelap. Ingat saudara, itu mencemari roh. Karena itu berhubungan roh. Ingat, Salomo kurangnya apa? Salomo itu hikmatnya melebihi semua raja di dunia. Betul? Tuhan protek luar biasa. Tapi ingat, ada yang membengkokkan hati Salomo. Yaitu apa? Perempuan-perempuan. Wewe gombel. Betul? Betul? Perempuan-perempuan. Dan apa terjadi? Salomo kena penyembahan berhala. Dan akibat itu kerajaan Israel terpecah. Betul? 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 Kerajaan Israel terpecah. Nah ini dosa berdua ini itu paket hemat. Yang digunakan iblis. Jelas saudara? Nah, berzina, penyembahan berhala. Dibengkokkan hatinya. Nah, kenapa penyembahan berhala bisa memutus urapan? Karena itu berhubungan dengan roh. Apa saudara? Apa saudara? Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan roh. Roh dengan roh. Pegang-pegang jimat itu perzinahan juga. Perzinahan rohani. Karena apa? Itu dosa dalam tubuh. Karena berkomunikasi roh dengan roh. Jelas? Jelas? Perhatikan, orang Israel yang sama perempuan Moab, mereka dibengkokkan hatinya untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Jebakan si iblis. Simson jatuh dalam dosa perzinahan. Ingat saudara, Salomo sehebat dia, jatuh juga. Ingat, coba pendeta sehebat apapun, haleluya, ambruk, jatuh. Begitu jatuh dalam perzinahan, selesai. Betul? Betul? Wah kan banyak ya yang hebat-hebat. Kalau saya gini semua. Ambunnya abab lah. Gini. Tapi begitu dia jatuh dalam perzinahan, selesai. Doain orang lumpuh, berjalan. Orang mati bangkit, oke. Setan tahu, wah kasih PW gombel, plak jatuh. Urapan diambil. Makanya dosa perzinahan hubungannya dengan apa? Roh. Dosa penyembahan berhala itu juga roh. Itu yang bisa memutus urapan. Yang bisa membuat protek itu diambil. Selama ada pelindungan Tuhan, selama ada protek Tuhan, itu tidak bisa. Maka setan gunakan cara apa? Ingat, tidak ada ilmu baru di setan. Tidak ada ide baru, setan itu tidak ada. Setan itu selalu lagu lama, kasetnya baru. Atau CD baru. Tapi lagunya lama-lama. Dari awal, dari dosanya itu doang. Betul? Nah, ada kehebatan setan. Ada. Tidak pernah menyerah. Betul? Siapa tahu tidak kena. Siapa tahu ini. Nah siapa tahunya ini yang hebat. Betul? Betul?
Setan tuh punya kehebatan, tidak pernah menyerah. Makanya dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah kepada keadaan, serahkan pada Tuhan. Setan itu tidak pernah menyerah. Jadi ingat saudara, yang kedua apa saudara? Dosa apa saudara? Penyembahan pegang-pegang jimat, pergi-pergi ke dukun. Ingat, itu dosa yang mengikat. Kenapa mengikat? Itu dosa dalam tubuh. Apa? Roh. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Ini yang bisa membuat seseorang terkena santet. Selama ada pelindungan Tuhan, selama ada protek Tuhan, tidak bisa. Tapi kalau protek itu diambil, itu tembus. Nah, iblis tahu hal itu. Dia gunakan strategi. Perhatikan, rata-rata di Alkitab sampai sekarang strateginya sama. Perzinahan, betul? Betul? Kedua saudara, penyembahan berhala. Ini dosa yang mengikat yang sangat utama yang digunakan iblis. Yang ketiga, apakah orang Kristen bisa kena santet? Ingat, kalau protek itu diambil, roh itu undur, roh kudus undur. Yang ketiga, orang pelit itu juga paling mudah kena santet. Karena orang pelit itu mengikat. Jelas, saudara? Orang pelit itu mengikat. Ngikat apa? Karakter. Betul? Betul? Ngikat apa? Karakter. Jiwa. Orang pelit itu karakter. Betul? Orang pelit itu jiwa. Saya kasih tahu. Tidak ada ilmu baru dalam setan itu, tidak ada. Perlu dia tahu. Alkitab mengatakan ada namanya perpuluhan. Betul? Betul? Kedua, persembahan sulung. Betul? Betul? Persembahan apa? Persembahan sulung. Ketiga, persembahan kasih. Betul? Betul? Coba sudah perhatiin. Semua orang yang minta ke setan, penglarisan. Ingat? Orang yang minta ke setan, penglarisan, minta pesugihan, itu ada aturannya. Hasil pertama dalam 1 tahun itu diberikan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Makanya orang yang minta pesugihan itu orang yang suka nolong-nolong orang. Karena ada hukumnya. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi hukum tabur tuai ini berlaku. Sudah perhatiin, perang antar dukun. Kalau pasien terkena ilmu hitam, kena santet guna-guna, langkah seorang dukun nomor 1 itu ada. Dibikin bacaan selamatan dulu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Makanya kalau orang ribut-ribut tentang perpuluhan, itu goblok. Kenapa? Kalah sama setan. Setan aja tahu. Dan yang kedua, kalau orang minta penglarisan pesugihan, setiap akhir tahun, dalam penghasilan 1 bulan, harus ngasihkan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Setahun, dalam 1 bulan, setahun kan 12 bulan. Nanti ada 1 bulan khusus, diberikan ke tempat ibadah dan orang-orang miskin. Dan itu harus. Dan kalau tidak dilakukan, bangkrut. Setan aja tahu. Itu bukan lagi perpuluhan. 1 bulan dalam 12. Makanya kalau orang bisnis minta penglarisan, kanan kiri harus banyak ditolong. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita umat Tuhan kalah sama setan. Malu enggak? Malu. Betul?
Makanya kalau orang yang ngakunya umat Tuhan, ribut perpuluhan, malu sama setan, betul? Setan aja tahu. Setan tuh tahu. Orang kalau suka nolong, suka memberi. Nggak bisa disantet, nggak bisa dikasih tanah kuburan. Sekalipun 1 tronton, nggak kena. Kenapa? Ada hukum di sini. Ada hukum garis takdir di sini. Dan itu nggak bisa dilawan. Makanya kalau saya dimintai tolong doa, 1 restoran, tiba-tiba kena guna-guna tanah kuburan. Langsung saya tahu ini pasti pelit. Persembahannya pun pasti pelit juga. Kenapa pelit? Karena tahu. Bisa kena pasti pelit. Kalau enggak pelit, enggak mungkin kena. Karena ada hukum di sini. Jelas? Jelas? Nah tapi ingat saya melayani bukan cari persembahan, bukan. Saya tahu, oh ini bang pelit. Tahu. Nah, kenapa orang pelit? Itu juga mengikat. Itu bicara apa? Karakter. Apa saudara? Dan karakter itu bisa berubah enggak? Bisa. Dengan niat dan keputusan. Betul? Segala sesuatu kalau dengan niat, keputusan baru bisa. Saudara kebaktian di sini mau tapi tidak niat, ya enggak bisa. Betul? Harus ada niat. Maka dulu sebelum saya bertobat, ada namanya itu, orang kalau belajar ilmu gaib, harus ada namanya niat ingsun. Artinya apa? Niat dulu, kemauan yang keras. Hanya sekedar mau, enggak bisa. Di tengah jalan, ada corona, layu kabeh, piye rasido kebaktian. Betul? Betul? Ingat, niat. Apa saudara? Bukan hanya sekedar mau. Arti niat ini kemauan yang keras. Niat yang sungguh-sungguh. Jelas? Bukan hanya sekedar apa saudara? Mau. Ada yang tanya sama saya, Pak Daud, sudah keliling sampai mana? Ingat saudara, saya ini udah keliling sampai Palu. Palu, Makassar, Bali, Jakarta, Surabaya, PP Jalan Darat. Surabaya, Bali, Jakarta, Jalan Darat. Kalau Palu saya naik pesawat. Dites saya, tes darah sama gini-gini lah. Diambil ludah apa-apa ini, cairan ini. Coba Pak Daud, kok udah keliling-keliling, coba kena positif atau negatif. Dicek darah saya, non reaktif. Sama sekali belum pernah terinfeksi. Kenapa? Saya gini, kalau saya tidak keluar rumah, bagaimana saya memberitakan Injil? Kalau ada yang ngumpet-ngumpet, kena juga, positif. Virusnya itu enggak kelihatan. Pesan restoran, tiba-tiba kena. Enggak tahu. Kita makan, betul? Enggak tahu, betul? Betul? Ada yang sampai proteknya macam-macam. Ngumpet, tetap kena. Kenapa? Kalau yang kena, jangan takut. Hidup dan mati, itu ada jadwalnya. Betul? Betul? Kalau kita mikir takut paranoid, sekarang ini kita berhadapannya 2. Mati corona atau mati kelaparan. Kalau takut corona, ke kamar terus, enggak keluar. Makan apa? Betul? Kita harus bekerja. Betul? Betul? Nah, tetapi kita tetap apa? Protokol kesehatan. Saya juga bawa ini. Sesuai aja, udah protokol saja. Tapi jangan sampai itu menghantui, membuat kita hidup dalam ketakutan. Jelas? Jelas? Pesan Gojek, kita kan enggak tahu dia kena apa enggak, betul enggak? Tiba-tiba kita nyentuh, makan, lekek, kena, betul? Enggak tahu, betul? Betul? Saya itu, sempat teman-teman saya stres. Jadi saya itu, ada kawan saya berapa orang. Ada yang dari militer, dari apa. Ngomong-ngomong itu di depan saya. Nah, di depan saya gini dah. Gini dah. Nah, tapi
Tapi itu saya tuh setiap kali ketemu orang, tuh tak gini dulu dah. Gini dulu. Habis ketemu saya, dia tes positif dah. Teman-teman sekitar saya, deket saya gini semua dah. Saya sakti dalam 1 minggu. Kenapa? Padahal saya ngomong, tenang. Ya udah daripada ini tes darah. Psst, negatif semua. Kenapa saudara? Penting kita jaga-jaga. Gitu aja. Betul? Betul? Tahu enggak? Saya ini sudah karantina 4 kali. Doa. Haleluya Yesus. Pak saya minta doa. Tak doain demi nama Yesus. Makasih doanya Pak. Ya gini nih. Saya ini OTG Pak kena corona. Gimana? Gimana? Sampai Solo, plek, masuk kamar 14 hari. Ngomong-ngomong gini, corona, doa. 4 kali karantina. Tes darah, ini semua, tes semua, tetap negatif. Penting imun kita. Menurut saya itu setiap hari minum wedang, kayu secang, setelah itu serai, kunir, kencur, jahe. Setiap hari itu toh. Sama minum teh, dah, sama air putih, dah itu saja. Sama makan itu, pisang. Kenapa? Karena saya masih ingat, tidak ada monyet yang stroke, betul? Bisa. Pokoknya makan pisang, jambu biji, setelah itu alpukat, yang keempat seledri. Seledri itu di rumah saya setiap hari. Karena itu untuk saya kan dapat penglihatan virus masa depan, dihadapi dengan seledri. Makanya saya minum seledri dulu. Seledri, kasih air panas, jangan direbus air panas, sandi jus, minum langsung. Setiap hari saya. Ada lagi, 1 mobil ini saudara, sopirnya jemput saya, gini. Udah, nah saya tuh selalu walaupun di mobil, tak semprot gini. Ini nganter saya semalaman nih saudara, keliling. Dites corona. Gimana lagi? Masuk karantina lagi, 14 hari lagi. Dari dalam 1 tahun, udah 4 kali saya. Dites lagi saya. Tetap negatif. Saya udah berapa kali tes, tetap negatif terus. Kenapa? Saya ngomong happy hidup saya. Nah, ada waktunya dalam hidup kita. Lebih baik tidak tahu daripada tahu. Udah jalan aja udah. Udah usah takut. Jelas? Kalau saya takut, saya tidak akan khotbah di sini. Wong saya dari Solo jalan darat. Besok saya ke Jember jalan-jalan. Ada pelayanan. Tetap saya jalan, keliling saudara. Saya ketemu teman-teman, baik dari militer maupun apa. Kawan saya. Ada satu tempat, saya punya kawan. Enggak pakai masker semua. Wah, saya ada di situ. Ya saya nyemprot gini-gini aja dah. Udah. Setiap protokol kesehatan. Satu hal, mati itu ada jadwalnya. Betul? Ingat, musuh kita itu tidak kelihatan. Saya tuh di mobil, 1 mobil ya saudara. Semalaman, dari pagi sampai malam. Besok paginya ada suara Tuhan ke saya, dia positif, corona. Mau jemput saya lagi. Jangan jemput saya. Kenapa? Tes dulu. Positif. Ada suara Tuhan. Dia kena. Langsung enggak jadi jemput. Itu sudah 4 kali. Satu hal pesan Tuhan sama kita. Jangan kita diperbudak oleh roh ketakutan. Amin. Ingat. Makanya di Alkitab itu ada perpuluhan.
ada persembahan sulung, ada persembahan kasih. Itu ada maksudnya. Setan tidak ada ide baru. Katakan bersama-sama, setan tidak ada ide baru. Jelas saudara? Semua itu menjiplak. Maka Alkitab berkata apa? Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Betul? Betul? Ingat, supaya tidak kena ilmu hitam. Jangan apa? Pelit. Nah, beritahu sebelahnya semua. Ingat loh, jangan pelit. Jelas? 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 Jadi persepuluhan, persembahan kasih, itu benar adalah protek. Jelas? Yang keempat, orang yang suka ngalamun. Itu dosa mengikat juga. Kan menikmati dirinya sendiri. Betul? Bayang-bayangkan yang tidak jelas. Dan dia menikmati. Betul? Betul? Makanya orang yang suka ngalamun itu paling mudah kesurupan. Mudah kena serangan setan. Kenapa? Itu adalah dosa yang mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Dosa apa? Yang mengikat. Ingat, orang ngalamun paling mudah kena. Kenapa? Ingat, dia berkaya dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Ingat, dalam tubuh. Betul? Betul? Dalam apa? Dalam tubuh. Yang keempat, apa saudara? Suka ngalamun. Itu dosa yang mengikat. Yang kelima, orang rokok itu paling mudah kena santet juga. Nah, kalau ini tidak ada di Alkitab, tapi pengalaman hidup. Kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia pasti siapin cerobong asap di sini. Betul? Untuk nafas, Tuhan siapkan hidung. Betul? Untuk makan, Tuhan siapkan mulut. Betul? Untuk mendengar, Tuhan siapkan telinga. Betul? Kalau diizinkan semua ngerokok, pasti Tuhan siapkan cerobong di sini. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Nah, orang rokok, ingat unsurnya apa? Kayu. Kemenyan itu, ingat dari kayu juga. Dibakar, keluar api, asap. Kemenyan yang untuk, tapi kemenyan ini tujuannya untuk ngundang setan loh. Semua itu tergantung tujuan. Kemenyan dibakar, keluar apa? Api dan asap. Satu unsur dengan cara untuk mengundang roh. Jelas? Satu unsur untuk mengundang apa? Mengundang apa? Roh. Segala sesuatu itu pasti dalam ilmu gaib itu satu unsur. Api, asap, kayu. Rokok, ingat saudara, cengkeh, tembakau. Semua unsur apa? Kayu. Satu unsur. Makanya orang rokok itu paling mudah kena ilmu santet. Orang kalau mau gendam, rokok dulu, mantra diucapkan baru ditiup. Push, menghirup, plek, kena. Jelas? Jelas? Jadi orang rokok itu paling mudah kena. Supaya tidak kena ilmu santet, supaya tidak kena ilmu hitam, ingat saudara, 5 ini jangan